Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada bab 2 ini kita akan belajar mengenai koordinat kartesius. Apa itu koordinat? Koordinat adalah bidang atau abjad yang dipakai untuk menunjukkan lokasi suatu titik pada bidang atau ruang. Koordinat dapat mempermudah kita dalam menemukan letak benda. Misalnya di peta tuh, itu kan ada koordinatnya. Koordinat dapat berupa X dan Y, dengan X adalah baris atau garis horizontal dan Y adalah kolom, garis vertikal atau tegak. Lalu apa itu sistem koordinat kartesius? Nah, sistem koordinat kartesius terdiri dari dua garis yang saling tegak lurus, yaitu garis horizontal, sumbu X atau disebut juga absis, dan garis vertikal, sumbu Y atau ordinat. Adapun daerah atau wilayah bidang koordinat itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kemudian nanti kita akan belajar mengenai titik absis dan ordinat. Yang terakhir jarak dan titik tengah dari suatu koordinat kartesius. Mana saja nih wilayah bidang kartesiusnya? Perhatikan, di bagian kanan atas itu kuadran 1, bagian kiri atas kuadran 2, kuadran 3 terletak di bagian kiri bawah, dan kuadran 4 kanan bawah. Lalu, apa itu titik absis dan titik ordinat? Titik koordinat ditulis sebagai X dan Y, di mana X-nya itu disebut dengan titik absis, lalu Y-nya adalah titik ordinat. Paham ya? X-nya itu titik absis dan Y-nya adalah titik ordinat. Jika diketahui titik koordinat 3,-5, maka dapat dikatakan bahwa titik absisnya adalah 3, titik ordinatnya adalah -5. Ibu beri contoh bidang koordinat bidang kartesiusnya nih. Di sini ada titik pusatnya, yaitu di titik 0,0. Kita sebut dengan titik O. Di kuadran 2 kita punya titik nih, titik -4,4 titik koordinatnya. Selanjutnya kita sebut dengan titik A. Nah, di kuadran 1 ada titik lagi, titik koordinatnya 2,1, disebut dengan titik B. Di kuadran 4 kita punya titik 3,-4 ya. Dan kita sebut dengan titik C. Nah, titik terakhir berada di kuadran berapa tuh? Benar, kuadran 3 itu ada di titik -4,-2. Kita ambil ide kuncinya. Apa sih bidang kartesius itu? Nah, di sini bidang kartesius dibentuk oleh irisan dan garis bilangan horizontal dan vertikal. Horizontalnya itu adalah di garis X ini ya, sumbu X disebut horizontal. Sumbu Y-nya ini vertikal, yaitu sumbu Y. Paham ya? Terus bilangan garis itu berimpitan. Berimpitan itu berarti nggak ada jarak, ada di tengah-tengah yang disebut titik asal 0,0 dan membagi dalam bidang kartesius ke dalam 4 bagian, disebut dengan kuadran. Kuadran 1, 2, 3, dan kuadran 4. Kita lihat contoh di kuadran 1. Kita punya titik ini. Di titik ini terdiri dari koordinat X dan Y. Koordinat X-nya berapa? 2. Berarti berada di sumbu X ini, angka 2-nya. Nih, 2 itu adalah koordinat X. Dan koordinat Y-nya ada di sumbu Y. Udah jelas, angka 3, jadi 2,3. Begitupun yang kuadran 2. Di kuadran 2 kita punya titik P dengan absisnya itu -2, berarti berada di sumbu X, dan 1 ada di sumbu Y. Berarti di kuadran 3 absis dan ordinatnya negatif atau X dan Y-nya itu negatif ya. Kita lihat di kuadran 4, X-nya positif dan Y-nya adalah negatif. Lalu bagaimana posisi terhadap sumbu X dan Y?
perhatiin baik-baik. Di sini kita punya dua sumbu kan, kita punya bidang kartesius terdiri dari titik A, B, C, dan D. Titik pusatnya di titik 0,0 yaitu 0 satuan jarak ke sumbu X dan jarak ke sumbu Y-nya 0 satuan karena berada di titik pusat di tengah-tengah. Kita perhatiin baik-baik titik A. A itu berada di titik koordinat negatif 4,4. Berarti negatif 4 di sumbu X dan 4 di sumbu Y. Lalu jaraknya berapa dari titik A ke titik X? Kita hitung bareng-bareng ya. Jaraknya adalah 1, 2, 3, 4 satuan. A ke Y berapa? 1, 2, 3, 4. A ke Y juga sama 4 satuan. Jadi walaupun titiknya negatif 4,4 tapi jaraknya itu nggak pakai negatif, positif aja, 4 satuan contohnya. Kita lihat contoh selanjutnya titik B berada di koordinat 2,1. Berarti X-nya di 2 di sumbu 2 ya koordinat X-nya, dan Y-nya di 1 di sumbu Y1. Lalu jarak ke sumbu X-nya berapa sih? Dari B itu 1 satuan. Jarak dari B ke X dari B ke Y berapa coba? Ada 2 satuan. Jadi kesimpulannya, kalaupun titik koordinatnya 2,1 tapi jaraknya itu 1 satuan ke sumbu X dan 2 satuan ke sumbu Y. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa kerjakan bagian C dan D-nya. Titik C titik koordinatnya berapa, jaraknya berapa. Paham? Begitupun yang titik D-nya ya. Masih belum paham? Baiklah, perhatiin baik-baik ya. Kalau koordinatnya X-nya 2, Y-nya 1, jarak ke sumbu X-nya itu 1, yaitu yang ada di koordinat Y. Dan jarak ke sumbu Y-nya yaitu 2, yaitu koordinat yang di titik X. Kalau masih belum paham, langsung aja ke ibu ya.